Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Ariandi dari kelompok 1 yang beranggotakan Rian Ariandi, Septian Ilham Santosa, dan Eradika Reza. Kami dari Universitas Agung Purwokerto, jurusan Sistem Informasi akan mempresentasikan tentang laporan tugas kelompok perencanaan arsitektur interface di Pondok Pesantren Darussalam di Purwokerto. Bab 1. Gambaran umum perusahaan. Pondok Pesantren Darussalam yang terletak di Dukuh Waluh, Kembaran, Banyumas, mula-mula dirintis oleh Kiai Haji Dr. Andes Syariri Sopa MAG dan Haji Joko Sudantoko SOS MM, mantan Bupati Banyumas. Pada bulan Zulhijjah 1415 bertepatan dengan bulan Mei 1994. Pada saat itu, di pemondokan Haji Makkah, mereka sepakat untuk melangsungkan pemabruran hajinya dengan mendirikan pondok pesantren atau lembaga pendidikan Islam. Rencana itu harus berlanjut dengan pencarian lokasi dan penyediaan tanah lahan pembangunan seluas 7.090 meter persegi oleh Christian Banyu Aji, putra Bupati Banyumas, pada tahun 1996. Pada saat itu, pembangunan asrama putra lantai pertama dan rumah takmir mulai dibangun oleh Christian Bayu Aji sambil mengurus sertifikat tanah di BPPN yang akan diserahkan kepada pengurus yayasan. Pada tahun 1997, mereka berdua sepakat untuk mendirikan sebuah yayasan bernama Darussalam di bawah Notaris Turman SH dengan personalia badan pendiri 1. Haji Joko Sudantoko SOS MM Bupati Banyumas, yang kedua Hajah Indarwati Joko Sudanto istri Bupati, yang ketiga Kiai Haji Dr. Andes Syariri Sopa MAG dosen STAIN Purwokerto, yang keempat ada Haji Prof. M. Tholib SE Dekan Fakultas Ekonomi Unsud, dan yang kelima Haji A. Yasir Nasir SA pengusaha di Purwokerto. Pada tahun 1997, mereka berdua sepakat untuk mendidik. MM diangkat menjadi Wakil Gubernur 2 Bidang Pembangunan dan Ekonomi Jawa Tengah di Semarang, sehingga berbagai hal berkenaan dengan pembangunan pondok pesantren dan semua aktivitas Yayasan Darussalam diserahkan kepada pengurus yang berdomisili di Purwokerto yang dipimpin oleh Kiai Haji Dr. Andes Syariri Sopa MAG membidangi aktivitas dan Haji A. Yasir Nasir SH membidangi pembangunan fisik. Aktivitas dan pembangunan itu pun berjalan bersamaan dari waktu ke waktu, setapak demi setapak, sejak bulan Syawal 1419 Hijriah atau 1 Februari 1998 diadakan pengajian rutin Selapanan Senin Wage malam Selasa Luwon. Pembangunan fisik pun terus berjalan dan pada tanggal 6 Muharram 1424 bertepatan dengan 9 Maret 2003 diresmikan Masjid Abu Bakar Siddiq Yayasan Darussalam seluas 1842 meter persegi yang menghabiskan dana sekitar Rp302.750.000. Selanjutnya pada hari Jumat 16 Safar 1424 bertepatan dengan tanggal 16 April 2003 dimulai jamaah salat Jumat untuk yang pertama. Kemudian pada tanggal 1 pada tanggal Jumadi awal
1442 bertepatan dengan 1 Juli 2003 dibukalah Madrasah Diniyah TPQ. Yang selanjutnya ada visi Pondok Pesantren Darussalam. Visinya terwujudnya kader muslim yang salih, berakidah yang kuat, konsisten menjalankan syariat Islam, berakhlak mulia, memiliki kedalaman ilmu dan berwawasan luas, serta memiliki keterampilan yang memadai. Misi Pondok Pesantren Darussalam mencetak kader-kader muslim yang salih dan salihah, memiliki iman yang kuat dengan menanamkan nilai-nilai akidah wal jamaah. Yang kedua, menyediakan sumber daya manusia yang mendalami syariat Islam dan konsisten mengamalkannya di tengah-tengah masyarakat. Terus yang ketiga, mewujudkan manusia yang berakhlak karimah, sehat jasmani dan rohani, yang dapat menjadi teladan dan dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Yang keempat, mewujudkan insan muslim yang memiliki kedalaman ilmu dan keluasan wawasan, taat mengamalkan, mengembangkan, dan memperluas dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kelima, atau yang terakhir, menyiapkan calon pemimpin yang memiliki keterampilan yang memadai seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang selanjutnya, yang D, adalah tujuan Pondok Pesantren Darussalam. Tujuan dari pondok pesantren yaitu mendidik santri agar menjadi orang yang memiliki akhlak budi pekerti yang luhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Septian Ilham Santosa, NIM 17120087. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Dian di bab 2 tinjauan pustaka. Yang pertama, landasan teori. Pengertian enterprise. Menurut Suredro tahun 2009, enterprise adalah sebagai semua kumpulan organisasi yang memiliki sekumpulan tujuan. Enterprise dapat merupakan sebuah agen pemerintah, sebuah korporasi keseluruhan, divisi korporasi, departemen tunggal, atau sebuah rantai organisasi yang berhubungan tetapi berjauhan secara geografis. Yang kedua, pengertian arsitektur. Menurut Suretro tahun 2009, arsitektur merupakan suatu perencanaan yang diwujudkan dengan model dan gambar dari bagian komponen dari sesuatu dengan berbagai sudut pandang. Yang ketiga, pengertian enterprise arsitektur. Menurut Suretro tahun 2009, enterprise arsitektur merupakan kumpulan prinsip, metode, dan model yang bersifat masuk akal yang digunakan untuk mendesain dan merealisasikan sebuah struktur organisasi enterprise. Struktur organisasi, sistem informasi, dan sistem infrastruktur. Yang keempat, The Open Group Architecture Framework atau TOGAF. Berdasarkan buku TOGAF versi 9.1, TOGAF didefinisikan sebagai TOGAF is an architecture framework. TOGAF provides the method and tool for assisting in the acceptance, production, use, and maintenance of an enterprise architecture. It is based on an iterative process model support by best parties and a reusable set of existing architecture assets. The Open Group Architecture Framework atau TOGAF adalah
suatu kerangka kerja atau metode rinci dan satu set alat pendukung yang digunakan untuk mengembangkan suatu arsitektur enterprise. TOGAF bersifat open source, artinya bebas digunakan oleh organisasi yang ingin mengembangkan suatu arsitektur enterprise yang akan digunakan dalam suatu perusahaan atau organisasi. Pada awalnya, TOGAF dikembangkan oleh anggota dari open group berasal dari forum arsitektur. Perkembangan awal dari TOGAF yaitu versi 1 yang dikeluarkan pada tahun 1995. Versi 1 TOGAF ini didasarkan pada kerangka arsitektur teknis manajemen informasi atau TAFIM yang dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika AS atau DoD. Departemen Pertahanan memberikan izin eksplisit kepada The Open Group untuk menciptakan TOGAF dengan membangun TAFIM yang merupakan hasil bertahun-tahun dari upaya proses pengembangan dengan investasi yang berasal dari pemerintah Amerika Serikat. Ya, berikutnya arsitektur development method. TOGAF arsitektur development method atau ADM adalah arsitektur yang menjelaskan cara untuk mendapatkan suatu arsitektur enterprise organisasi spesifik yang membahas kebutuhan bisnis suatu organisasi. Berikutnya value chain. Value chain adalah proses di mana sebuah perusahaan mengidentifikasi kegiatan utama dan bantuan yang menambah nilai produk. Amerika kemudian menganalisisnya untuk mengurangi biaya atau meningkatkan diferensiasi. Value chain merupakan strategi yang digunakan untuk menganalisis kegiatan internal perusahaan. Dengan kata lain, dengan melihat ke dalam kegiatan internal. Analisis itu mengungkap di mana keunggulan kompetitif suatu perusahaan atau kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Radika Rizaldiansyah. Saya merupakan anggota dari kelompok ini. Saya akan menjelaskan tentang bab 3 yaitu metode penelitian. Langkah-langkah dalam metode penelitian ini antara lain studi literatur. Tujuan dari studi literatur ini antara lain untuk melihat gambaran umum mengenai pemilihan enterprise arsitektur framework yang cocok untuk pondok pesantren Darussalam. Melaksanakan asesmen. Satu, observasi. Tim akan melakukan penelitian lapangan di pondok pesantren guna mengetahui diperlukankah penerapan arsitektur enterprise. 2. Wawancara. Wawancara dilakukan untuk mencari informasi yang berkaitan dengan proses bisnis di pondok pesantren dengan cara berinteraksi langsung. Pemodelan TOGAF ADM. Tujuan dari pemodelan TOGAF ADM ini adalah untuk memodelkan arsitektur enterprise berdasarkan tahapan-tahapan yang telah didefinisikan dalam TOGAF ADM. Fase preliminary. Dalam enterprise, arsitektur organisasi pada pondok pesantren Darussalam Purwokerto memiliki aktivitas utama dan aktivitas pendukung. Aktivitas utama dalam preliminary phase adalah bidang pendidikan agama pada santri dan pendisiplinan santri. Sedangkan aktivitas pendukung adalah perencanaan dan keuangan umum dan kepegawaian. Berdasarkan aktivitas utama dan aktivitas pendukung dapat digambarkan menggunakan analisa value chain pada gambar 3.1. Requirement management. Tahapan requirement management tujuannya adalah menentukan kebutuhan proses yang ada serta pengelolaan kebutuhan enterprise yang mana tahapannya mengidentifikasi seluruh kebutuhan dan kemudian menyimpannya lalu menerapkannya dalam tahapan TOGAF ADM. Sedangkan skenario bisnis dari requirement management menjadi research utama yang harus dikembangkan mencakup core bisnis, proses bisnis, dan organization issue.
core business yaitu pendataan dalam pengamatan kasus dan pengamatan vektor, memberikan pembelajaran keagamaan. Sedangkan proses bisnisnya proses bisnis utama dan proses bisnis pendukung seperti pada gambar 3.1. Value chains dan isu organisasi adalah semua divisi yang melakukan tugasnya secara manual belum menggunakan sistem. Solusinya adalah perencanaan arsitektur enterprise dapat mengembangkan SI yang terintegrasi dengan SI atau TI di setiap divisi agar dapat memperlancar kinerja dan dapat memperbaiki pengelolaan proses bisnis. Fase arsitektur vision. Profil organisasi Pondok Pesantren Darussalam berada di Dukuhwalu, Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Visi dari Pondok Pesantren Darussalam yaitu terwujudnya kader muslim yang soleh, berakidah dan yang kuat, konsisten menjalankan syariat Islam, berakhlak mulia, memiliki kedalaman ilmu dan berwawasan luas, serta memiliki keterampilan yang memadai. Sedangkan misinya adalah A. Mencetak kader-kader muslim yang soleh dan solihah, memiliki iman yang kuat dan dengan menanamkan nilai-nilai akidah Ahlussunnah wal Jamaah. B. Menyediakan sumber daya manusia yang mendalami syariat Islam dan konsisten mengamalkannya di tengah-tengah masyarakat. Mewujudkan manusia yang berakhlakul karimah, sehat jasmani dan rohani, yang dapat menjadi teladan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. D. Mewujudkan insan muslim yang memiliki kedalaman ilmu dan keluasan wawasan, taat mengamalkan, mengembangkan dan menyebarluaskan dalam kehidupan sehari-hari. E. Menyiapkan calon pemimpin yang memiliki keterampilan yang memadai seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tujuan dari pesantren yaitu mendidik santri agar menjadi orang yang memiliki akhlak dan budi pekerti yang luhur. Fase bisnis arsitektur. Proses bisnis Pondok Pesantren Darussalam Purwokerto memiliki beberapa stakeholder. Berikut stakeholdernya. Tabel 3.1 hubungan stakeholder dengan aktivitas organisasi. Aktivitas stakeholder yang utama: A. Bidang pendidikan agama Islam. B. Bidang pendisiplinan santri Pondok Pesantren. Kepala Pondok, Kesekretariatan, Seksi Penerimaan Santri, Seksi Perpustakaan, Seksi Konsumsi, Seksi Peralatan, Seksi Pengajar. Masyarakat umum, instansi pendidikan. Aktivitas stakeholder pendukung: A. Perencanaan dan keuangan. B. Umum dan kepegawaian masyarakat Pondok Pesantren. Kepala Pondok Pesantren, bagian perencanaan dan keuangan, bagian umum dan kepegawaian. Tabel 3.2 usulan aplikasi. Kode aplikasi AP1 aplikasi keuangan, AP2 aplikasi peminjaman peralatan, AP3 aplikasi perpustakaan, AP4 aplikasi perizinan santri pulang, AP5 aplikasi penerimaan santri. Fase Information System Arsitektur. Arsitektur aplikasi membantu fungsi bisnis utama dan bisnis pendukung, dapat didefinisikan berdasarkan kebutuhan informasi untuk mendukung pertukaran informasi antar fungsi bisnis yang dapat menjadikan pengambilan keputusan. Dipetakan kebutuhan informasi dapat dilihat pada tabel 3.2. Fase Teknologi Arsitektur. Usulan arsitektur teknologi adalah sistem aplikasi yang saling terkait untuk proses transformasi informasi antar sistem aplikasi. Aplikasi telah dirancang seperti pada gambar 3.2. Kondisi infrastruktur jaringan yang ada di Pondok Pesantren Darussalam Purwokerto belum memiliki jaringan Local Area Network atau LAN, maka diusulkan pengembangan infrastruktur jaringan seperti pada gambar 3.4. Ada access point yang menjadi utama, nanti disalurkan ke router, kemudian menggunakan pengaman firewall, kemudian disambungkan ke switch, yang kemudian switch itu menjadi satu-satu di setiap bagian per divisi. Fase Opportunities dan Solution. 1. Tabulasi gap sistem informasi. Gap sistem informasi merupakan sebuah tabel yang menggambarkan kondisi saat ini dengan yang akan datang. Dapat dilihat pada tabel 3.3.
Semua aplikasi perlu ditambahkan karena pondok pesantren belum menggunakan aplikasi pada organisasinya. 2. Gap yang memerlukan teknologi perangkat lunak dengan kebutuhan yang akan datang pada sisi teknologi perangkat lunak. Pada tabel 3.4 bahwa terdapat teknologi perangkat lunak yaitu sistem operasi Windows 10, Microsoft Word 2006, Microsoft Excel 2006, SQL Server 2005 dapat mendukung aplikasi arsitektur client server, PHP untuk mendukung pembuatan website, enterprise firewall, Linux, 5 unit PC, 3 printer, semua itu perlu ditambahkan untuk menunjang kebutuhan bisnis di Pondok Pesantren Darussalam Purwokerto. Untuk gambarannya gap seperti tabel 3.3 yaitu gap sistem informasi dan tabel 3.4 gap teknologi yang semuanya ditambahkan. Bab 4 hasil, kesimpulan dan saran. Dalam fungsi bisnis Pondok Pesantren Darussalam telah didefinisikan melalui value chain yang dapat menghasilkan dua aktivitas, yaitu aktivitas utama dan aktivitas pendukung. Dari aktivitas utama dan pendukung tersebut dapat dihasilkan portofolio usulan aplikasi untuk mendukung fungsi bisnis agar dapat memperlancar pertukaran informasi antar fungsi bisnis. Pada proses arsitektur teknologi menghasilkan gambaran infrastruktur jaringan untuk dijadikan usulan dalam pengembangan. Dalam tahapan opportunities dan solutions, yaitu mengevaluasi, mengidentifikasi gambaran yang akan dibangun untuk pengembangan sistem baru. Dari hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat sebagai bahan acuan dalam pengembangan sistem informasi atau teknologi informasi di Pondok Pesantren Darussalam. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.